Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan yang kami rasakan di hari ini. Saat ini kami akan membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara dari 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 15. 2 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 15 yang demikian firman Tuhan. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah pelayanan yang tidak ditunda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menunda untuk terlibat lebih sungguh dalam pelayanan dengan alasan masih nanti, nunggu waktu luang, nanti kalau saya sudah lebih siap. Namun hidup ini tidak menunggu kesiapan kita. Waktu berjalan, usia bertambah, tapi juga tenaga berkurang. Kesempatan yang dulu bisa datang, bisa jadi kemudian berlalu. Tidak ada kesempatan yang datang lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu, tetapi apakah kita mau menggunakan waktu yang masih ada untuk memberi dampak bagi orang lain. Pelayanan adalah tanggung jawab yang melekat pada hidup orang percaya. Dan Petrus menulis hal ini dengan sadar, dengan jujur bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dia tidak menyangkal tentang kenyataan itu. Dia juga tidak sibuk untuk mengasihani dirinya sendiri. Justru dalam kesadaran dan keterbatasan hidup, Petrus semakin jelas melihat panggilannya. Pelayanan di sini tidak dipahami sebagai jabatan atau aktivitas gerejawi semata, tapi juga sebagai tanggung jawab iman. Petrus memakai kata kewajiban sebagai sebuah panggilan moral dan rohani yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Selama hidup masih ada, selama nafas masih dihembuskan, iman tidak boleh pasif. Nah, yang menarik, fokus Petrus bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain, supaya mereka diingatkan, diteguhkan, dan tetap berjalan dalam kebenaran. Bahkan setelah kematiannya, Petrus rindu untuk kesaksiannya bisa terus hidup. Pelayanan dalam hal ini adalah upaya meninggalkan jejak iman, bukan nama yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan sampai akhir tidak selalu berarti tugas yang besar atau posisi yang penting. Ini bisa juga kita wujudkan dalam kesetiaan mendoakan orang lain meskipun tubuh mulai lelah, kesediaan untuk membagikan hikmat hidup kepada generasi berikutnya, ketekunan melakukan kebaikan kecil walaupun tidak disorot. Hari ini kita mungkin tidak bisa melakukan semuanya, tetapi kita selalu bisa melakukan sesuatu. Selama hidup masih ada, tentu selalu ada ruang untuk memberi dampak melalui sikap, perkataan, dan juga kesetiaan. Saudaraku, kesetiaan tidak diukur dari seberapa spektakuler pelayanan kita, tapi dari kerelaan untuk
setia sampai akhir. Melakukan pelayanan terus sampai akhir. Baik itu di rumah, di gereja, di tengah masyarakat, hal yang kecil, hal yang besar, dikerjakan dengan setia setiap saat, setiap hari. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, walaupun sederhana, tapi bisa menjadi kesaksian, menjadi dampak yang kuat bagi orang lain. Jadi kesaksian yang bisa berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun langkah kita untuk kita bisa terus melakukan pelayanan dengan setia, dengan kerelaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa melakukan tanggung jawab kami sebagai orang beriman, yaitu bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Dimampukan untuk kami bisa melakukan pelayanan-pelayanan dalam hidup kami, baik kami di rumah, di gereja, di tengah masyarakat, dalam relasi pertemanan kami, dimanapun Tuhan memanggil kami. Sehingga hidup kami ini adalah hidup yang bisa berdampak bagi orang lain. Iman yang bisa berdampak bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Inilah ya Tuhan, doa kami. Kami naikkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.